Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Baru-baru ini masyarakat Indonesia dikejutkan oleh kasus bunuh diri satu keluarga di suatu apartemen di Penjaringan, Jakarta Utara. Setelah sebelumnya juga kasus bunuh diri di Depok dan di Malang. Bahkan menurut data ada 700 kasus bunuh diri di Indonesia dan merupakan peringkat keempat penyebab kematian. Fenomena apa ini? Apakah ini murni masalah ekonomi, masalah bullying, atau masalah kepercayaan? Inilah Hot Room, masalah ekonomi berakhir bunuh diri. Apa Hotman bilang? Makanya biasakanlah selalu minum kopi, yaitu kopi luwak, white coffee, kopi kesayangan Hotman Paris yang selama ini membuat saraf saya selalu bisa terkontrol dan konsentrasi kerja dan juga untuk menghindari stres. White coffee, kopi luwak, kesayangan Hotman Paris. Apa aku bilang? Enak banget. Pak Reza, kasus di Penjaringan. Satu keluarga tiba naik mobil, ya. Kemudian si bapak mencium anak dan putrinya dan mengumpulkan handphone masing-masing dan kemudian naik ke atap ke atas apartemen lantai 22, kemudian naik tangga ke atap baru terjun rame-rame. Sesudah si bapak mengikat tangannya ke anaknya, si ibu mengikat tangannya putrinya. Fenomena apa ini? Ini peristiwa yang sangat menyedihkan sekaligus menakutkan. Ya. Tapi izinkan saya untuk berterus terang bahwa saya tidak nyaman dengan narasi satu keluarga bunuh diri bersama-sama. Kenapa? Kan kenyataannya satu keluarga. Betul satu keluarga. Tetapi kita baru bisa betul-betul mengatakan ini peristiwa bunuh diri kalau ada dua syarat. Ya. Pada masing-masing individu bisa kita yakinkan mereka memiliki keinginan sebagai manifestasi kapasitas mental mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Ya. Dan antar mereka, berarti antar keempat orang tersebut memberikan konsen atau kesepakatan atau persetujuan untuk kemudian melakukan tindakan itu. Ya. Persoalannya, pada kasus di Jakarta Utara ini ternyata tidak hanya melibatkan orang dewasa, tapi ada dua orang anak-anak. Ya. Ketika kita sudah berbicara tentang dua orang anak-anak dalam situasi ekstrim semacam ini, maka serta-merta kapasitas mental dalam kurung keinginan dan kesepakatan atau konsen serta-merta gugur dengan sendirinya. Artinya si anak nggak mungkin. Tepat. Kita tidak bisa memandang dua anak itu apapun alasannya, terlepas apakah mereka mau atau tidak mau, sepakat atau tidak sepakat, tetap asumsi tunggal yang harus dibangun secara mutlak adalah kedua anak tersebut tidak menginginkan dan lebih-lebih lagi tidak mungkin memberikan kesepakatan untuk terjun bebas sedemikian rupa. Ya. Karena itu, menurut saya, dalam kasus di Jakarta Utara ini tidak bisa hanya disebut sebagai kasus bunuh diri semata. Kalau menyangkut dua orang dewasa tersebut, silakan. Barangkali masuk akal kalau kemudian dikatakan itu kasus bunuh diri. Seandainya sekali lagi bisa diyakinkan ada keinginan dan kesepakatan antar mereka. Tapi khusus terhadap anak-anak, alih-alih menyebut itu sebagai bunuh diri, saya justru menganggap itu Kasus sebagai peristiwa Jakarta pembunuhan. Utara, menurut analisa Bapak, apakah itu faktor ekonomi, faktor stres, faktor bullying, atau apa? Saya terus terang tidak begitu tertarik dengan tinjauan klinis semacam itu, Bang Hotman. Bukan berarti saya tidak berempati, tetapi sebagai orang yang berada di ranah psikologi forensik, saya lebih hirau terhadap implikasi dan ramifikasi hukum dari persoalan ini. Ya. Dari perilaku mereka, dengan kata lain dari sorotan psikologis yang coba saya ketengahkan, adalah betul-betul tidak boleh terlepas sekali lagi dari implikasi dan ramifikasi hukumnya. Karena itu, alih-alih berbincang berkepanjangan tentang motif yang saya yakin lebih tepat disampaikan oleh kolega saya dari bidang klinis, psikologi forensik justru menurut saya lebih hirau untuk memastikan apakah ini bunuh diri ataukah selain bunuh diri. Saya menganggap ini bunuh diri dan pembunuhan terhadap anak. Dan faktornya yang Anda ketahui apa? Kalau kita bicara pembunuhan terhadap anak, maka sudah. Kalau orang tua itu apakah motif ekonomi? Nah, kalau kita perbincangkan kasus-kasus bunuh diri yang dilakukan orang dewasa di Indonesia, ada 3 narasi yang paling sering diperbincangkan.
Pertama, kesulitan ekonomi. Ya. Yang kedua, barangkali adanya kondisi-kondisi tertentu secara kejiwaan. Ya. Dan yang ketiga adalah keyakinan-keyakinan, entah itu disebut menyimpang atau anomali atau sejenisnya. 3 hal ini yang paling sering diperbincangkan, dicoba sangkut pautkan dengan terjadinya atau dilakukannya aksi bunuh diri oleh orang dewasa. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini tentang 3 keluarga bunuh diri. Ini di Depok. Korbannya seorang ibu dan seorang anak. Motifnya masalah ekonomi setelah ditinggal wafat kepala keluarganya. Ya. Oke, lanjut. Kasus bunuh diri kedua baru-baru ini, yaitu guru SD di Malang, Desember 2023. Korbannya seorang ayah, ibu, dan anak. Motifnya lagi-lagi beban hutang. Lanjut. Dan ada satu hal yang aneh di sini, yang tadi itu, ya, satu sengaja, anaknya 2, satu dibawa bunuh diri, satu sengaja ditinggalkan hidup dengan pesan agar sekolah baik-baik dan belajar baik-baik, dirawat oleh kakeknya. Berarti penuh kesadaran. Ya. Kasus ketiga, itulah yang dipenjarakan Jakarta Utara, Maret 2024, ayah, ibu, anak 2, dan ini juga motif katanya masalah finansial, di mana mereka saling mengikatkan dengan tali tangan masing-masing dan sama-sama lompat ke bawah. Pak Muhammad Iqbal, ya, Bang. Apa fenomena apa ini? Kenapa harus satu keluarga? Kenapa harus anaknya dibawa? Ya, saya tidak bisa, karena saya tidak memeriksa para korban atau pelaku yang disebut Mas Reza tadi. Saya bercerita tren-tren terkini dalam klien-klien kami di dalam masalah keinginan bunuh diri. Ya. Semuanya berhubungan dengan kata kunci online. Game online, pinjaman online, media online. Yang ini sekarang banyak mempengaruhi perilaku masyarakat kita yang terhubungan dengan perilaku antisosial. Ya. Jadi banyak orang sekarang kesepian di tengah keramaian follower. Banyak orang sekarang merasa hampa karena tidak berteman dan tidak bersosialisasi. Ya. Banyak orang lebih banyak hutang mungkin. Mungkin para konglomerat juga berhutang. Ya. Tetapi kenapa ada orang yang berhutang lalu dia merasa bahwa ini adalah sesuatu yang berat? Jawabannya apa? Karena dia tidak bergaul. Karena dia tidak bergaul. Ya, tidak punya teman bercerita, ya, tidak punya support system daripada keluarga besar, dan ini membuat masyarakat sekarang menjadi salah satunya merasa kesepian. Dan kata-kata kesepian inilah yang membuat banyak orang merasa hidupnya hampa, tak bermakna. Nah, saya menduga pinjaman online sekarang menjadi tren. Karena beberapa kasus yang kami tangani terkait pinjaman online ini, mereka mendapatkan intimidasi, ya, bully, ya, dipermalukan. Yang paling berat bagi seorang ayah adalah ketika nama baiknya sudah hancur dan tidak ada yang dia banggakan dari keluarganya. Ya. Dan untuk itu saya menduga, walaupun tidak dalam kasus ini, tapi beberapa tren yang kami tangani di rumah konseling itu terkait dengan kata-kata online tadi. Pinjaman online, game online, media online, termasuk film yang menginspirasi mereka. Ya. Karena beberapa kasus ketika saya tanya, mereka ternyata suka menonton film-film di mana di negara itu budaya bunuh diri itu biasa. Dan itu menginspirasi mereka. Apa ada kaitan kepada kepercayaan? Dianggap dengan bunuh diri bisa masuk surga? Nah, itu bisa juga terjadi. Jadi faktor sosial dan faktor keyakinan ini menjadi salah satu yang harus kita perhatikan. Ya. Banyak sekali mereka terinspirasi dari tontonan sebenarnya. Ya. Dalam teori social learning, orang itu juga akan banyak berubah ketika dia melihat. Tentu saja seorang ayah dari mana dia dapat inspirasi? Tentu saja bisa jadi dari pengalaman orang lain atau film. Yang menurut dia ini adalah sebuah sesuatu yang bisa kita jadi, contoh. Apapun motivasinya, salah satu yang harus dicegah adalah kalau ada anggota keluarga kita seperti itu kesepian, harus segera ditemanin. Makanya berkumpul dengan keluarga, bercerita. Ini kan budaya Indonesia harusnya. Bermusyawarah, bergotong royong. Makanya hari ini pada keluarga Indonesia yang hari ini menemukan anggota keluarganya kesulitan ekonomi, disitulah kesempatan kita untuk berbagi. Terima kasih. Kita istirahat dulu. Makanya para pemirsa seperti Hotman lah sering berdansa. Di
Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat dulu grafis peningkatan kasus bunuh diri di seluruh wilayah Indonesia. Tahun 2022 ke 2003 terjadi peningkatan. Ya, tahun 2022 ada 900 kasus bunuh diri. Tahun 2023 sampai Oktober ada 971 kasus bunuh diri di Indonesia. Jadi memang ini benar-benar masalah serius. Bapak kriminolog Pak Muhammad Mustafa, coba dari segi kriminologi apa sebenarnya yang terjadi? Saya melihatnya lebih merupakan keadaan ketika negara dan masyarakat gagal di dalam memastikan ketika ada warga negaranya menghadapi masalah, kemudian dia bunuh diri, gagal. Ya. Artinya banyak informasi yang justru lebih mengarahkan orang ketika menghadapi masalah untuk bunuh diri. Ya. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Iqbal gitu. Yang kedua, kegagalan negara dan masyarakat untuk menghasilkan seorang kepala keluarga yang tidak mengajak anggota keluarganya bunuh diri ketika menghadapi masalah. Ya. Dan itu persoalan-persoalan bahwa penanaman nilai-nilai anti bunuh diri, penyelesaian masalah yang lebih baik, itu amat sangat kurang. Kita lebih banyak diberikan contoh cara-cara pemecahan masalah yang antisosial. Sinetron lebih banyak menceritakan rebutan waris, selingkuh, gitu, dan segala macam, gitu. Harusnya apa? Harusnya dikonter juga dengan film-film tentang bagaimana membangun suatu keluarga yang sejahtera. Ya. Ketika menghadapi masalah, tahu cara menyelesaikan masalah yang tidak antisosial. Tapi bagaimana bisa sejahtera seperti kata Pak Iqbal tadi, kalau pinjol sudah melilit, ya, itu kalau termasuk, pinjam online sudah melilit, apa yang disejahterakan? Termasuk informasi bagaimana ketika mempunyai masalah keuangan, ada cara-cara yang tidak memberatkan untuk menyelesaikannya. Jadi menurut gitu. Bapak, faktor utama bunuh diri di Indonesia apa? Faktor ekonomi atau faktor keluarga atau apa? Kalau secara kriminologi, sosiologis ada sejumlah faktor. Ya. Biasanya kami mengacu kepada teorinya Durkheim. Yang pertama adalah egoistik. Egoistik itu artinya dia merasa malu ketika gagal. Merasa malu karena gagal. Yang kedua anomik. Anomik tadi seperti misalnya patah hati. Patah hati. Gitu ya. Ya untung saya nggak pernah patah hati. Yang ketiga altruistik. Bunuh diri untuk kepentingan yang lebih luas seperti para teroris percaya dia bunuh diri itu mengangkat atau menjunjung nilai-nilai yang dia percaya sebagai baik. Tapi di Indonesia majority faktor apa menurut analisa Bapak? Lebih banyak yang berhubungan dengan psikologis karena data yang terbanyak itu di Jawa Tengah, khususnya Gunung Kidul. Dan data paling banyak orang bunuh diri itu orang tua yang loneliness, kesepian. Di Gunung Kidul banyak orang bunuh diri? Iya. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini untuk seluruh wilayah Indonesia. Di mana kasus bunuh diri itu? Oke, 10 provinsi dengan kasus bunuh diri terbanyak di Indonesia. Jawa Tengah 356. Iya. Tempatnya 03. Kemudian Jatim 184 kasus bunuh diri. Yang ketiga Bali. Bali tempat wisata pun bisa bunuh diri, Pak. Banyak. Padahal ini tempat dansa, tempat bar, tempat pantai. Kemudian yang ketiga Jabar 60 kasus bunuh diri. Berikutnya Jogja. Wah, daerah Sultan pun ada 48 kasus bunuh diri. Lampung 27, Sumbar 26. Bengkulu 22, daerah kampung gua juga banyak rupanya ini. Ya. Oke Pak, Pulungan, analisa Bapak gimana? Baik, terima kasih Bang Hotman. Ya. Kami dari Pusat Kajian Kesehatan Mental memandang ini adalah masalah kesehatan mental. Kesehatan mental karena apa? Ya, mendefinisikan kesehatan mental itu bukan saja ketiadaan penyakit,
Ya. namun mencakup aspek kesejahteraan, baik secara emosional dan hal-hal yang terkait dengannya. Ya. Namun kami kesulitan melihat dari sisi literatur adanya kasus bunuh diri yang dilakukan sekaligus antara orang tua dan... Maksud Anda itu literatur tidak banyak di luar negeri atau hanya di Indonesia? Ya? Tidak banyak, tidak banyak. Tidak ada kami menemukan kalau literatur yang menceritakan tentang kasus bunuh diri yang dilakukan oleh satu keluarga, begitu. Ya. Tapi kami menemukan sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Michael Phillips. Ya. Dia menghibahkan hidupnya 30 tahun untuk meneliti tentang kesehatan mental. Dia menyebutkan bahwa ada 3 kriteria yang terkait dengan kepercayaan dalam sebuah keluarga. Yang pertama menganggap bahwa bunuh diri itu sesuatu hal yang biasa ketika tidak mampu lagi menghadapi masalah. Oke. Yang kedua adalah bunuh diri itu terkait dengan gangguan mental. Ya. Dan yang ketiga adalah perpaduan antara keduanya. Oke. Artinya kami melihat kasus ini, kasus bunuh diri ini, berdasarkan perspektif Michael Phillips tersebut, adanya faktor budaya dan keyakinan yang dianut dalam sebuah keluarga. Ya. Terus terang, saya tidak melihat rasa sedih dari mata anak-anaknya ketika akan melakukan bunuh diri. Apa dia tidak tahu bakal bunuh diri? Ya. Walaupun itu cuplikan, saya tidak yakin dia tidak tahu karena sudah dipersiapkan dengan matang. Walaupun pada akhirnya ini sebatas spekulasi barangkali, Ya. Bang. Pada akhirnya tangannya diikat. Kalau dilihat secara ikatan ini apakah bisa diartikan secara metafora atau Paksaan. bagaimana? Atau paksaan, kurang Ya. lebih seperti itu. Artinya dalam konteks Indonesia sebenarnya kami melihat bahwa ketahanan psikologis kita bermasalah. Maksud Anda bahwa itu bukan murni faktor ekonomi, tapi ada juga bahwa seolah-olah Saya kalau meyakini, bunuh diri Bang, itu nyampe ke suatu tempat yang lebih damai? Saya meyakini tidak ada satu faktor tunggal penyebab Oke. kasus bunuh diri. Pasti ini banyak faktor yang berkelit-kelindan. Ya. Apakah itu faktor ekonomi, faktor depresi, dan hal lainnya. Mayoritas faktor apa? Penyebab utama. Analisa Bapak. Saya tidak bisa menyebutkan mayoritas, Bang, karena ini kan faktornya berkelit-kelindan, saling mempengaruhi. Oke. Tapi intinya kalau bunuh diri ini biasanya dipengaruhi faktor mulai dari faktor psikologisnya, faktor genetiknya, faktor sosial di Ya. masyarakat, faktor budaya, termasuk keyakinan yang dianut dalam Cara sebuah keluarga. cara tepat untuk mengatasi kalau ada anggota keluarga kita bagaimana? Cara yang paling tepat itu adalah dengan mendiskusikannya dengan anggota keluarga. Ajak berbicara. Ajak berbicara. Ya. Meskipun itu tidak menyelesaikan masalah, setidaknya itu mengurangi beban dari seseorang. Mengurangi beban walaupun pinjaman pinjol debt collector udah di depan tiap malam begitu. Iya, artinya itu ketika dikomunikasikan ada tambahan energi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ada tambahan energi kalau diajak bicara. Wah, itu suatu saran yang sangat bagus karena kita memang juga begitu, kalau kita ada masalah ada teman curhat. Ya, apalagi Pak? Ya, saya kira itu dulu, Bang. Oke, Nanti kita... apakah menurut Anda, oke saya tanya ke Pak Iqbal, sekarang ini kan pinjol masuk ke banyak universitas, apakah dalam waktu dekat bakal banyak mahasiswa akan bunuh diri? Sangat mungkin karena semua nanti berujung pada depresi. Ya. Kenapa? Malu. Malu. Lalu mereka mulai kehilangan energi, kehilangan tenaga, malu bertemu orang, karena implikasi dari orang tidak mampu membayar adalah dipermalukan. Tidak bayar pinjol dipermalukan. Ya, makanya perguruan tinggi kalau mengambil kebijakan melibatkan pinjol dalam pembayaran uang kuliah, dia juga harus menyiapkan mahasiswa-mahasiswa yang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan itu. Ya. Karena kata kuncinya adalah banyak sekali orang kenapa dia harus depresi, padahal dia yang bertanggung jawab. Ya. Dia meminjam dengan rasional, dengan akal sehat. Tapi ketika ditagih, dia lepas tangan. Seharusnya dia memang harus bertanggung jawab, melatih anak-anak kita untuk bertanggung jawab atas pilihan-pilihan itu. Tetapi lagi-lagi, pinjol pun harus ditertibkan. Karena cara-cara yang dilakukan itu merusak mental dan itu tentu saja bertentangan dengan aspek hukum kita. Terima kasih. Pak Iksan, dari segi kepercayaan, apakah memang ada orang karena faktor kepercayaan kalau bunuh diri itu lebih tepat nyampe di surga? Ya, tentu ini menjadi PR baru Ya. ya bagi
pemerintah dan pemuka agama. Dari perspektif agama tentu pendekatannya. Ya. Pertama tadi kegagalan ya aparatur bagaimana mencegah tadi yang disampaikan oleh Bung Iqbal, Mas Sukri dan Mas Indragiri tadi bahwa pinjol ini sudah menghantui kalangan semua, Ya. dari mahasiswa sampai ibu-ibu, dan banyak juga kita membaca para pengguna pinjol ini yang melakukan bunuh diri. Ya. Dan ini tentu harus menjadi PR besar bagi aparatus hukum khususnya, bagaimana mencegah atau meminimais tumbuhnya pinjol-pinjol ini. Ya, dan saya sependapat kalau yang kejadian yang kemarin itu adalah bukan melulu bunuh diri, tetapi juga sebagai pembunuhan terhadap anak bisa juga masuk. Ya. Karena apa? Kejadian di Jakarta Utara itu kan tidak semata-mata orang tuanya yang bunuh diri dengan ayah ibunya, tetapi juga anak-anak. Dan saya sepakat dengan Bung Reza bahwa anak-anak tidak mungkin menyetujui untuk melakukan bunuh diri. Anak-anak tidak mungkin menyetujui. Kita istirahat dulu, nanti Bapak lanjutkan. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Apakah pemirsa tahu saya ini menangani perkara ratusan? Karena perkara itu kan tidak selesai dalam waktu 1-2 tahun. Dan yang menemani saya selalu adalah white kopi luwak. Memang kopi kesayangan Hotman sejak dari dulu. Jangan iri, Pak. Majelis Ulama Indonesia, apakah benar bahwa memang menurut agama bunuh diri itu dilarang? Tapi kenapa banyak teroris memilih untuk bunuh diri? Apakah itu dia yang ada keyakinan dengan bunuh diri itu masuk surga? Ya, dari perspektif agama tentu bunuh diri itu hukumnya diharamkan. Diharamkan. Ya, artinya tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Agama manapun tidak pernah ada satu ketentuan yang membolehkan bunuh diri. Ya. Apalagi di dalam Islam, ya kita baca suratnya itu di dalam surat An-Nisa jelas bunuh diri itu sesuatu dosa yang tidak terampuni. Oke. Bahkan ancamannya adalah neraka. Oke. Jadi dari perspektif agama tentu bunuh diri itu hal yang harus dihindari. Ya. Ya, nggak mungkin ada kepercayaan yang mengizinkan penghayatnya atau umatnya untuk melakukan bunuh diri. Nah itu, kecuali adalah aliran-aliran yang tentu jauh dari agama itu sendiri. Karena Islam khususnya juga di dalam agama Katolik Protestan itu kan beriman, diajarkan cara beriman. Demikian pula orang yang beriman tentu diajarkan cara menyelesaikan persoalan. Jadi sebagian teroris yang melakukan bunuh diri, dia tahu bahwa menurut hukum Islam itu haram. Ya. Jadi kenapa, motivasi apa biasanya mereka, kepercayaan apa di otak mereka sampai memilih bunuh diri? Ya, inilah bagian dari penghancuran nalar ya dengan kedok agama. Oke. Jadi sesungguhnya tidak ada agama apalagi Islam yang menganjurkan umatnya untuk melakukan kejahatan, apalagi yang namanya teroris itu. Ya. Nah, adapun yang melakukan teror tadi tentu adalah orang-orang yang jauh dari pemahaman agama yang benar. Terima kasih, Pak Reza. Tadi kita udah lihat 900 lebih kasus bunuh diri. Apa? Kok menyeluruh di seluruh Indonesia? Faktor utama apa? Bapak belum jawab. Faktor ekonomi atau faktor apa? Tadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa paling tidak dari sisi narasi, setiap kali media memberitakan tentang kasus-kasus bunuh diri yang menggemparkan, Ya. 3 hal yang kemudian diperbincangkan. Kemungkinan ada kondisi-kondisi kejiwaan tertentu, Ya.
lilitan beban sosial ekonomi, dan juga segala macam kemungkinan lah bisa ada di situ. Masalah keyakinan-keyakinan yang barangkali dianggap menyimpang juga. Tapi bagi saya, terpicu oleh kasus Jakarta Utara, kita semua, terutama otoritas penegakan hukum, menurut saya harus berpikir secara lebih clear. Membuat rumusan masalah secara lebih terukur. Tapi kok pada umumnya orang percaya karena masalah ekonomi? Dan kenapa anak-anaknya juga diikutkan? Apakah dia takut anaknya juga jadi sengsara hidupnya? Karena itulah menurut saya kasus-kasus bunuh diri tidak tepat lagi ditinjau sebagai masalah individu per individu. Ya. Yang rekomendasinya adalah terapi, konseling, rehabilitasi individual tidak cukup. Ya cukup, konseling nggak cukup. Tidak cukup. Jadi apa dong? Sebagaimana tadi sudah dikatakan oleh Pak Mustafa bahwa ini menjadi sebuah problematika sosial, Ya. maka sudah pendekatannya atau penanganannya juga harus berbasis kolektif, Ya. berbasis masyarakat. Kalau kita sepakat bahwa kasus semacam ini dibingkai sebagai isu kesehatan mental, maka ada 4 dimensi yang harus dikelola secara simultan. Ya. Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya. Selama ini tampaknya kita lebih berfokus pada upaya-upaya untuk menangani orang yang kadung punya gangguan jiwa. Ya. Tetapi terkait dengan preventif, lebih-lebih lagi ke titik hulu, promotif, sepertinya tidak banyak yang kita lakukan di situ. Contoh, ketika saya tanya ke Bang Hotman, apa kabar? Jawabannya pasti baik-baik saja. Ya. Bahkan ketika saya tanya dalam bahasa Inggris, how are you? Hampir bisa dipastikan jawabannya adalah fine. Ya. Jawaban baik atau fine itu mengindikasikan bahwa sadar tidak sadar kita terkondisi untuk menutup-nutupi beban batin yang kita rasakan. Cara mengatasi gimana? Promotif berarti Dari kita keluarga terutama. tidak hanya keluarga, tadi saya katakan levelnya sudah sampai ke masyarakat. Ya. Bagaimana kemudian masyarakat diedukasi ulang agar menganggap bahwa masalah sesungguhnya dialami oleh setiap orang. Karena itu pokok persoalan bukan pada masalah itu sendiri. Ya. Tapi pokok persoalan muncul adalah ketika masyarakat atau keluarga atau individu tidak mencari pertolongan sama sekali. Tidak mencari pertolongan kepada siapa? Entah itu kepada alim ulama, entah itu kepada kepala suku, entah kepada otoritas kesehatan, siapapun itu yang Terima dianggap kasih. kompeten. Pak Iqbal, Iya, Bang. coba ceritakan dulu di luar negeri, terutama pengalaman Bapak melihat kondisi di Jepang. Ya, saya kira memang kalau di negara-negara yang memang sudah membudaya itu dianggap menjadi biasa, bahkan difasilitasi oleh negara karena beberapa perilaku mereka itu sampai mengganggu ketertiban umum. Sehingga pemerintahnya menyediakan satu tempat. Dan memang kan di Indonesia ini memang menariknya masyarakat kita suka. Jadi di Jepang disediakan satu tempat untuk bunuh diri. Ya, itu yang saya dengar dan langsung baru dari sana. Jadi dan menariknya film-film yang diproduksi negara-negara yang membudaya bunuh diri itu sering ditonton oleh masyarakat Indonesia. Dan saya menduga itu bisa menjadi menular budaya itu. Dan itu menjadi inspirasi. Padahal di sana ya mereka juga memiliki keyakinan-keyakinan Kenapa berbeda. harus bawa anak? Ada nggak pointer di situ? Kenapa harus bawa anak? Ini yang menurut saya unik, perlu kita dalamin nanti teman-teman kepolisian. Tetapi saya menduga bahwa ada mungkin upaya bujuk rayu, ajakan supaya si ayah merasa bahwa anaknya supaya tidak menderita. Supaya tidak menderita. Ya, saya meyakini bisa jadi kalau begitu salah satu di antara keluarga ini ada yang mengalami masalah dengan gangguan mentalnya. Yang ini pernah terjadi, seorang alumni perguruan tinggi ternama, dia membunuh anaknya dengan alasan takut anaknya akan sengsara. Dan itu juga terjadi di Jakarta Selatan, di mana ayah membunuh anaknya. Ini tentu saja patut diduga tadi seperti Mas Reza bilang bahwa bisa jadi ada salah satu yang mendominasi, mempengaruhi, mengajak, terinspirasi, dan akhirnya terjadi. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini menurut data WHO kasus bunuh diri. Per 28 Agustus 2023 ya, ada 700.000 orang meninggal di seluruh dunia karena setiap tahunnya karena bunuh diri. Dan bunuh diri menjadi penyebab kematian tertinggi keempat pada usia 19-29 tahun. Keempat di dunia. Gimana Pak Pulungan komentarnya atas ini? Ya, bahkan sekarang dalam literatur itu disebutkan umur 10 tahun itu sudah ada yang melakukan bunuh diri. Ya. Yang masih kategori anak seharusnya. Ya. Belum memahami bagaimana dunia ini. Tapi di Indonesia banyakkan orang tua Ya. yang membawa anaknya. Ya, kebanyakan orang tua. Dan motifnya
selain tadi yang disebutkan oleh Bang Hotman mengenai ekonomi, dalam sebuah literatur yang berjudul Culture and Mental Illness itu menyebutkan bahwa bunuh diri itu kebanyakan dilakukan oleh seseorang yang status sosial ekonominya lebih rendah. Oke. Artinya ini berkaitan dengan masalah ekonomi. Kegagalan berkaitan dengan masalah ekonomi. Solusinya menurut kami adalah menggencarkan promosi kesehatan mental. Ya, caranya gimana? Ya, masyarakat kita pada hari ini tidak tahu sebenarnya bagaimana menghubungi, bagaimana menghubungi katakanlah pemerintah ketika mengalami masalah gangguan-gangguan. Gimana mental. caranya? Kemana? Ke siapa? Ya harusnya pemerintah menyediakan sarana yang dapat diakses oleh semua masyarakat. Bukannya ada online? Kalau nggak salah ada online, bisa ditayangkan nggak? Itu dia tuh, ya. Oke. Betul. Ini benar nggak ini? Benar. Jangan-jangan di telepon malah cuma suara bunyi ringing. Atau sebaliknya, Ya. sebetulnya yang harus dicek menurut saya Bang Hotman, setelah nomor ini diadakan, seberapa banyak sesungguhnya masyarakat yang menggunakan nomor ini. Tadi saya katakan, saya khawatir bahwa masyarakat kita tidak terkondisi untuk berbagi isi hati. Oke. Kalau benarlah dugaan saya ini, maka praktis nomor ini tidak akan laris, tidak akan dibeli oleh Ada masyarakat. yang tahu nggak? Ada orang nggak yang pakai ini? Saya tidak tahu Bang, apakah banyak yang menggunakan opsi yang diberikan ini untuk mengatasi masalah kesehatan mental. Tapi yang ingin saya katakan, kalaupun pada hari ini tidak banyak yang menggunakan layanan ini, bagaimana pemerintah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Kalaulah masalahnya budaya, harusnya dalam budaya itu juga diperkenalkan bagaimana promosi kesehatan mental. Sehingga kemudian budaya yang dikatakan, kalau selama ini kan dikatakan bahwa budaya kita itu katakanlah dianggap tabu untuk menceritakan masalah yang terkait dengan gangguan mental. Artinya ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sehingga terjadi pergeseran paradigma bagaimana memandang kesehatan mental ini. Kenapa? Karena bagaimana pandangan masyarakat tentang kesehatan mental itu terkait dengan pandangan mengenai bunuh diri ini. Oke, Pak Mustafa, kenapa? Kok bukannya terlalu jauh harus negara yang mengetahui mengenai kesehatan mental orang? Orang ekonominya aja nggak bisa ditolong. Mungkin negara yang paling bertanggung jawab, tetapi di dalam eksekusinya harus melibatkan seluruh sektor yang ada di dalam masyarakat. Misalnya pada tingkat paling kecil dah, kalau di Jakarta kan RT gitu. RT itu sebetulnya didesain sebagai orang yang bisa membantu menyelesaikan masalah. Artinya seharusnya adalah orang yang arif bijaksana. Bukan dipilih secara one man one vote, tetapi adalah orang yang memang paling arif bijaksana di lingkungan itu karena tempat bertanya, tempat mengeluh gitu. Nah ini setting seperti ini perlu diperhatikan. Kemudian tokoh agama juga demikian, harus lebih banyak diketahui bagaimana kita menghubungi, di mana menghubungi, diperluas, tidak cukup hanya hotline telepon gitu. Dan itu yang kurang disebarluaskan dan negara harus bertanggung jawab. Apakah untuk ada perasaan malu untuk konsultasi? Sebetulnya kan makanya kalau alternatifnya banyak, makanya dia punya pilihan. Kalau orangnya katakanlah pemalu, dia bisa menggunakan komunikasi melalui telepon karena anonim gitu kan. Tapi kalau dia lebih religius barangkali punya pilihan untuk berhubungan dengan tokoh agama. Tapi kalau dia di lingkungan RT-nya merasa, aduh Pak RT ini bisa dimintai untuk menyelesaikan masalah gitu. Secara psikologis ada rasa malu nggak untuk curhat seperti itu tentang kesehatan mental dirinya sendiri? Ada riset yang unik menurut saya. Jadi simpulannya adalah ketika masyarakat Barat lebih tergerak oleh perasaan bersalah, konon masyarakat Timur lebih tergerak oleh perasaan malu. Kalau hasil riset itu kita terapkan untuk menjawab pertanyaan Bang Hotman, maka masuk akal kalau kita menduga bahwa masyarakat kita akan merasa aib luar biasa seandainya menceritakan masalah mereka. Ya Pak Iksan, apa benar bahwa masyarakat kita lebih menonjolkan rasa malu, aib? Sebenarnya kalau kita lihat realitanya ya, secara perspektif keagamaan lagi ya, pandangan saya, ini kan di lingkungan kita kan ada musola, surau, monase, masjid yang dapat digunakan oleh umatnya, juga gereja di mana-mana kan, digunakan oleh umatnya untuk berkonsultasi dengan
pendetanya, dengan kiainya, dengan ustadznya. Dan itu juga bisa menekan kecil kemungkinan orang bisa akan melakukan bunuh diri. Itu pasti dipastikan. Nah, kenapa ini penyebabnya adalah hal yang sangat-sangat luar biasa tentu. Tekanan yang luar biasa misalnya nih, untuk anak-anak bullying yang luar biasa. Dan ini terjadi sampai hari ini. Yang susah juga untuk mengatasinya. Kelihatannya segan juga ini. Kita semua bareng-bareng mengatasi bullying terhadap anak-anak. Juga tadi sudah jelas pinjol korbannya berjatuhan ya di mana-mana, tetapi dilegalkan bahkan masuk kampus. Nah ini kan suatu yang tidak kreatif yang kemudian ketika ada masalah yang besar menekan masyarakat dilimpahkan kepada pemuka agama. Seakan-akan agama tidak berfungsi. Padahal jelas di dalam agama terutama Islam ya, saya kira sama di dalam agama Protestan, Katolik dan yang lain. Tadi yang diminta jawab oleh Bang Hotma, mengapa bawa anak? Sudah jelas kalau di dalam ajaran agama itu di dalam surat Al-Isra ya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kata Allah, kata Tuhan, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang luar biasa. Nah, terima kasih. Artinya, sebentar Bang. Ya. Artinya, kalau kita percaya bahwa kita beriman, tentu akan menghindari ini. Karena ada satu ayat lagi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa ada persoalan yang berat, juga ada jalan keluarnya. Dan ini adalah bertautan. Berarti faktor kurang iman. Satu, faktor kurang iman tadi oleh para psikolog yang ada di sekitar kita semua ini, kurang gaul tadi. Kurang gaul. Nah, kurang bermusyawarah, kurang berbicara dengan kurang yang dansa. Lain. Kurang dansa dan kurang masuk masjid. Terima kasih. Nah, itu. Kita istirahat dulu dan jangan lupa berdansa. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Tibalah kita di segmen terakhir dan kali ini kita akan nanya kepada para narasumber apa yang harus dilakukan keluarga untuk mencegah jangan sampai anggota keluarganya bunuh diri apabila ada gejala-gejala stres atau masalah ekonomi yang parah. Pak Reza? Saya memilih untuk mengedepankan satu pesan, yaitu bahwa ketika terjadi peristiwa-peristiwa mengenaskan seperti di Jakarta Utara, jangan gegabah langsung menyebut itu sebagai bunuh diri bersama satu keluarga. Pastikan bahwa ketika dalam peristiwa yang menyedihkan sekaligus menakutkan itu ada anak-anak di dalamnya, tidak boleh kita memakai asumsi bahwa anak-anak itu memiliki kapasitas mental yang mencukupi, sehingga mereka menginginkan mati dengan cara seperti itu. Dan juga jangan sekali-kali kita berpikir bahwa anak-anak itu memiliki kesanggupan untuk membangun kesepakatan, memberikan persetujuan bahwa mereka akan meninggal dengan cara-cara seperti itu. Cara mengatasi kalau ada bahaya. Karena itulah saya sekali lagi ingin menegaskan kasus semacam di Jakarta Utara adalah potret tentang pembunuhan terhadap anak. Sekiranya masyarakat Indonesia mengamini itu, maka mudah-mudahan mulai sekarang tidak ada lagi orang tua yang mengajak anak melakukan tindakan fatal semacam itu dengan klaim kasih sayang, dengan dalih masuk surga atau sejenisnya. Setiap orang tua yang mengajak anak masuk dalam situasi maut itu harus dicap dengan satu nama: pelaku pembunuhan terhadap anak. Pak Iksan, apakah perlu disebarluaskan itu kepada umat bahwa kalau kau mau bunuh diri berarti kau membunuh anakmu? Kalau di dalam agama kita, itu agama Islam ya. Dan saya kira sama juga di dalam agama lain. Sejak dini anak itu dididik bagaimana mereka beriman kepada Allah. Hidup. Nah, dan hidup itu adalah hak hidup yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Nah, oleh karenanya mereka ketika sejak dini diajarkan keimanan kepada agama, pasti akan jauh dari perilaku seperti itu. Dan ketika mereka juga sudah tua, mereka akan kembali kemana? Ke surau, ke masjid. Dan di sanalah tempat
beribadah. Berarti faktor keimanan salah satu cara mengatasi. Sangat penting. Sangat Dan penting. ketika mereka di tengah jalan, di tengah usia menghadapi problem sebesar apapun, mereka yang diingat adalah Tuhan. Dan ketika mereka mengingat Tuhan, otomatis mereka beriman kepada Tuhan. Karena beriman kepada Tuhan maka akan menjauh dari perbuatan-perbuatan Yang dilarang. yang diancam dengan apalagi tadi hukum neraka. Terima kasih. Pak Mustopo, semua orang mengatakan bahwa pinjol adalah salah satu faktor utama penyebab bunuh diri. Bagaimana cara mengatasinya? Apalagi sekarang pinjol masuk kampus. Ya, cara mengatasinya adalah pertama, mengcounter dengan pendidikan manajemen keuangan pribadi, Ya, manajemen keuangan rumah tangga. ya kan orang bisa gagal, Pak. Ya, tapi itu harus manajemen, tapi bisa aja tetap kalau miskin. dia tidak punya pengetahuan, apalagi dengan mudahnya dia akan masuk pada jeratan pinjol. Ya, Gitu. Yang kedua, memberikan informasi bahwa banyak fasilitas pinjaman yang ringan. Tidak seperti pinjol yang mencekik. Dan itu harus diinformasikan seluas mungkin, seintensif mungkin, dan itu mudah sekali. perlu nggak pemerintah segera mengatakan melarang pinjol? Bisa juga. Ya, Tapi di sini ada lembaga yang dibuat, tapi fungsinya nggak begitu terasa. OJK. oke. Terima kasih, Pak Iqbal. Iya, Bang. Apa dan bagaimana cara mengatasi apabila ada anggota keluarga kita yang sudah ada gejala kejiwaan? Ya, saya kira yang terbaik adalah mendengarkan. Mendengarkan. Ya, karena membuat dia nyaman, ya, memenuhi kebutuhan dasarnya, sama seperti terjadi bencana atau situasi krisis, orang selalu sibuk dengan fisik, Ya, tapi lupa dengan psikologisnya. oke. Untuk itu, mendengarkan adalah salah satu cara yang terbaik untuk membuat mereka nyaman, Oke. tenang, sehingga mencegah mereka bunuh diri. Oke. Termasuk keseimbangan antara ruang maya dan ruang nyata. Ya. Saat ini kita lihat orang selalu sibuk di digital, ruang maya, tapi lupa berteman dan bertetangga. Ya. Lupa berolahraga fisik. Ya. Ini membuat akhirnya terjadi ketidakseimbangan. Ya, Sehingga mereka merasa berada di langit, tapi kakinya tidak menginjak bumi. oke. Untuk itu, support system, keluarga, keharmonisan, kehangatan ini penting. Banyak sekarang keluarga bersama makan, tetapi tidak saling berbicara, Ya. tidak saling menatap, karena mereka sibuk dengan HP-nya masing-masing. Jadi, kita harus sensitif kepada anggota keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita. Apabila kita menemukan hal-hal yang mencurigakan seperti kesepian, sedih, kita harus segera untuk merangkulnya. Benar nggak teori saya ini? Tadi Bapak mengatakan kan makan tapi sibuk masing-masing. Ya. Saya sering melihat pasangan, kalau dua-duanya sibuk dengan HP, berarti itu suami istri. Kalau mulutnya berbusa-busa, itu masih pacaran. Oke, Pak Pulungan, bagaimana cara mengatasi kasus bunuh diri ini Ya. yang realistis? Ya, menurut saya, Bang, narasi kesejahteraan ini harus digaungkan kembali. Selama Ya ini maunya kita, sih sejahtera. ya, Sekarang selama ini masih kan lagi konsentrasi untuk kebanyakan mencari modal narasi yang untuk makan siang. narasi yang dikembangkan itu kan narasi ekonomi, Ya. hukum, dan hal lainnya. Belum masuk kepada aspek-aspek kesejahteraan yang mencakup aspek psikologis pada setiap warga yang ada di negara ini. Jadi Anda setuju faktor utama memang ekonomi? Faktor ekonomi termasuk salah satu faktor. Ya, Termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku-perilaku Ya. terkait dengan gangguan mental. ya, Kalau dalam lingkup keluarga, ya seharusnya orang tua menjadi role model yang Ya. baik bagi anak-anaknya. Kemudian pada lingkup yang lebih luas, lingkungan menjadi social support yang baik bagi tumbuh kembang anak-anak, ya, Ya. baik di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekitar, dan masyarakat kita pada umumnya saling memperhatikan sehingga aspek kesejahteraan ini bisa masuk ke dalam, meresap ke dalam pribadi kita masing-masing. terima kasih. Oke, pemirsa, demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Pointer-pointer yang dapat kita dapat adalah satu, bahwa sangat terlarang bagi orang tua untuk membawa anaknya bunuh diri. Itu adalah perbuatan membunuh dan tidak dibenarkan oleh agama. Yang kedua, masalah ekonomi khususnya pinjol adalah salah satu penyebab banyak kasus bunuh diri, khususnya sekarang ini sudah masuk kampus. Yang ketiga,
peranan keluarga sangat penting untuk mengajak anggota keluarganya yang kelihatan bermasalah. Inilah akhir dari diskusi kita ini. Jangan lupa nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 malam di Metro TV dengan hostnya yang sangat rupawan. Sampai ketemu di Hot Room. Mari Pak, di sini Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.